Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 18200010, ruang TMM3 semester 6. Di sini, saya ingin menyampaikan video tentang regresi ganda. Nah, di sini saya akan bahas contoh dari regresi ganda yang contoh kasusnya itu yaitu diambil sampel random sebanyak 12 siswa dalam satu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi matematika atau nilai Y dengan nilai dua tes, yaitu tes kemampuan geometri dan tes kemampuan aljabar. Datanya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan uji asumsi, di mana di uji asumsi ini kita lakukan uji asumsi dan simpulkan hasilnya. Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi berganda, yang pertama itu, sampel harus diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal, dengan kriteria pengujian, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka data normal. Dan jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Yang kedua, data variabel terlihat harus berskala atau rasio. Yang ketiga, antara variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan secara teoritis. Dan yang keempat, persamaan regresi linear dengan kriteria jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka model regresi linear. Namun, jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi tidak linear. Selanjutnya, kita mencari proses pengujian, di mana proses pengujiannya itu tentukan persamaan regresi linear, dugaan, dan simpulkan materinya. Sebelumnya, kita kan sudah mengetahui nilai kemampuan geometri, nilai kemampuan aljabar, dan nilai prestasi matematika. Selanjutnya, kita akan mencari sigma dari kemampuan geometri, yaitu 56,5, 59,5, 69,2, dan seterusnya. Sehingga didapatlah nilai dari kemampuan geometrinya sama dengan 857. Kemudian, nilai kemampuan aljabarnya 71,0, 72,5, 76,0, dan seterusnya. Maka didapatlah sigma dari kemampuan aljabarnya atau X2-nya sama dengan 932,4. Selanjutnya, nilai prestasi matematika, yaitu 11,2, 14,5, 17,5, dan seterusnya. Sehingga didapatlah nilai sigma dari nilai prestasi matematika, yaitu 213,1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X1 dikali Y. Nilai X1-nya yaitu 56,5 dikali nilai Y-nya sama dengan 11,2. Maka hasil nilai X1 dikali Y sama dengan 632,80. Kemudian, 59,5 dikali 14,5 sama dengan 862,75. Selanjutnya, 69,2 dikali 17,5 hasilnya sama dengan 1190,24. Itu seterusnya, sehingga didapatlah sigma dari X1 dikali Y sama dengan 15.688,43. Selanjutnya, kita mencari nilai X2 dikali Y. X2-nya 71,0 dikali 11,2. Maka hasilnya sama dengan 795,20. Selanjutnya, 72,5 dikali 14,5 hasilnya sama dengan 1051,25. Dan yang ketiga, 76,0 dikali 17,5 hasilnya 1307,20. Dan begitu seterusnya.
Sehingga didapatlah nilai sigma dari X2 dikali Y sama dengan 16.820,25. Kemudian kita mencari nilai X1 dikali X2. X1-nya 56,5 dikali 71,5. Maka hasilnya sama dengan 4.011,50. Kemudian 59,5 dikali 72,5. Hasilnya sama dengan 4.313,25. Selanjutnya 69,2 dikali 76,0. Hasilnya sama dengan 5.259,25. Begitu seterusnya, dan dapatlah sigma X1 dikali X2 sama dengan 67.395,00. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X1 kuadrat. Nilai X1 kuadrat dari 56,5 yaitu sama dengan 3.192,25. Kemudian, X1 kuadrat dari 59,5 yaitu 3.540,25. Yang ketiga, X1 kuadrat dari 59,2 yaitu 4.788,64. Begitu seterusnya, maka didapatlah sigma dari X1 kuadrat sama dengan 62.595,82. Kemudian kita akan mencari nilai X2 kuadrat. Nilai X2 kuadrat dari 71,0 sama dengan 5.041,00. Kemudian 72,5 dikuadratkan sama dengan 5.256,25. Kemudian 76,0 dikuadratkan sama dengan 5.776,00. Begitu seterusnya, dan maka hasil sigma dari X2 kuadrat sama dengan 72.957,78. Kemudian kita akan mencari nilai Y kuadrat, yaitu 11,2 dikuadratkan menjadi 125,44. Selanjutnya, 14,5 dikuadratkan menjadi 210,25. Yang ketiga, 17,5 dikuadratkan sama dengan 295,84. Begitu selanjutnya, maka didapat sigma Y kuadrat sama dengan 3.955,69. Selanjutnya, kita menentukan persamaan regresi dengan cara alternatif. Yang pertama itu dengan sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikuadratkan per N. Langsung saja kita masukkan angkanya. Sigma dari X1 kuadrat sama dengan 62.595,82 dikurang dari sigma X1 kuadrat yaitu 857 dikuadratkan per N-nya sama dengan 12 sama dengan 1.391,7366. B.
sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikuadratkan per N. Langsung saja kita masukkan angkanya. Sigma X2 kuadrat sama dengan 72.957,78 dikurang sigma X2 kuadrat yaitu 932,4 dikuadratkan per N-nya sama dengan 12. Maka hasilnya sama dengan 510,3. C. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Langsung saja kita masukkan angkanya dari sigma Y kuadrat yaitu 3.955,69 dikurang sigma Y kuadrat yaitu 213,1 dikuadratkan per N-nya sama dengan 12. Maka hasilnya sama dengan 170,33891. D. Sigma X1Y sama dengan sigma X1 kali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Langsung saja kita masukkan angka dari sigma X1 dikali Y yaitu 15.688,43 dikurang sigma X1 yaitu 857 dikali sigma Y sama dengan 213,1 per N-nya yaitu 12. Maka hasilnya sama dengan 469,5383. Yang E, sigma X2Y sama dengan sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N. Langsung saja kita masukkan nilai dari sigma X2Y yaitu 16.820,25 dikurang sigma X2Y yaitu 932,4 dikali sigma Y sama dengan 213,1 per N-nya itu sama dengan 12. Maka hasilnya sama dengan 262,38. F. Sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Langsung saja kita masukkan angkanya dari sigma X1 dikali sigma X2 yaitu 67.395 dikurang sigma X1 yaitu 857 dikali sigma X2 932,4 per N-nya itu sama dengan 12. Maka hasilnya sama dengan 806,1. Yang G, Y X bar sama dengan sigma Y per N. Kita masukkan nilainya yaitu 213,1 dibagi 12, maka hasilnya 17,7583. Kemudian X bar dari X1 yaitu sigma X1 per N. Sigma X1-nya yaitu 857. N-nya itu 12, maka hasilnya sama dengan 7,4166. Kemudian X bar dari X2 sama dengan sigma X2 per N. Kita masukkan nilai
X bar X2 sama dengan sigma X2 per N. Kita masukkan nilai sigma X2-nya yaitu 932,4, N-nya sama dengan 12, sama dengan hasilnya yaitu 77,7. Nilai koefisien regresinya yaitu untuk B1, sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X2 kali Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Maka langsung saja kita masukkan nilainya 510,3 dikali 469,5383 dikurang 806,1 dikali 262,38 per 1391,733,66 dikali 510,3 dikurang 806,1 dikuadratkan. Maka dapatlah hasilnya yaitu 0,4652. Untuk B2-nya sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Maka kita masukkan angkanya 1391,7366 dikali 262,38 dikurang sigma dari X1 X2-nya 806,1 dikali sigma X1 dikali Y-nya yaitu 469,5383 per sigma X1 kuadrat yaitu 1391,7366 dikali sigma kuadrat yaitu 510,3 dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan yaitu 806,1 dikuadratkan. Maka didapat hasilnya min 0,2206. Nah, untuk nilai A-nya yaitu X bar Y dikurang B1 dikali X bar 1 dikurang B2 X bar 2, maka kita masukkan angkanya 17,7583 dikurang 0,4652 dikali 71,4166 dikurang min 0,2206 dikali 77,7. Maka hasilnya yaitu 1,6825. Sehingga persamaan linier berganda untuk kasus ini adalah Y sama dengan 1,68286855 ditambah 0,46520028,6 X1 dikurang 0,22068961 X2-nya, yaitu atau Y sama dengan 1,68286855 ditambah 0,46520028,6. Ini disebut dengan kemampuan geometri. Sedangkan yang min 0,22068961 disebut dengan kemampuan aljabar. Maka dapat disimpulkan dari kasus tersebut yaitu 1. Jika variabel kemampuan geometri meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan aljabar tetap, maka nilai prestasi matematika akan meningkat yaitu 0,46520028,6. Yang kedua, jika variabel kemampuan aljabar meningkat satuan-satuan dengan asumsi variabel kemampuan geometri tetap,
maka nilai prestasi matematika akan menurun, yaitu 0,220689969. Yang ketiga, jika variabel kemampuan geometri dan kemampuan aljabar sama dengan 0, maka nilai prestasi belajar matematikanya yaitu 1,68286855. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.